tangannya semua. Sama-sama kok. Na 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 na. 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 Mari sama-sama katakan. Semua katakan, come on. Siap semua. Bersyukur, bersyukurlah. Rasakan kebaikan dalam setiap hidup kami Tuhan. Sebab itu kami bersuka, kami bersorak bagi Engkau Tuhan. Mari kita versi angkat semua tangan Tuhan. Atur tangan sama-sama katakan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kalau hari ini kita boleh kembali beribadah bersama. Dan sungguh bersuka cita kalau hari ini kita juga boleh merayakan ulang tahun gereja GKY Kebon Jeruk yang kedua. Meskipun saat ini kita tidak dapat merayakan bersama-sama di gereja, tetapi saya percaya kita semua boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita bersaat teduh sejenak. Mari sama-sama kita mau memulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mazmur 34 ayat yang keempat. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mari kita mau tinggikan Tuhan. Kita tinggikan Allah kita. Karena Dia telah mengutus Yesus untuk turun ke dunia menebus dosa-dosa kita. Penuh kuasa karena Dia bertahta di atas. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tatanya, disembah malaikat. Mari puji namanya. Puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya. Puji namanya, puji muliakan namanya. Oh puji nama Yesus, nama yang berkuasa, dulu sekarang selamanya. Puji muliakan namanya. Oh puji nama Yesus, nama yang berkuasa, dulu sekarang selamanya. Puji muliakan namanya. Mari puji Dia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib.
muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Mari dengan sukacita puji nama Puji Dia. namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji muliakan namanya. Puji muliakan namanya. Kali lagi katakan puji muliakan Puji namanya. muliakan namanya. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk pertolonganmu, untuk tuntunanmu Tuhan bagi setiap kami. Dan khususnya bagi gerejamu di tempat ini. Yang hari ini kami mau bersama-sama untuk merayakan HUT yang kedua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang boleh memberkati firman Tuhan yang akan kami dengar Tuhan. Biarlah boleh menyegarkan jiwa kami. Dan kami boleh memiliki tekad yang baru. Kami mau bertumbuh bersama-sama Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan melalui ibadah kami. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mau membaca sebagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai ke 22, kita baca secara bertanggapan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ya, kami rindu dapat menjadi rekan pelayanan yang turut membantu dan saling mengasihi dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ya, kami rindu agar kami menjadi terang yang menuntun sesama ke jalan yang benar. Bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Ya, kami rindu agar sukacita itu dapat kami bagikan kepada orang sedang gundah gulana dan kami dapat mendoakannya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang begitu indah bagi GKI Kebonjeruk yang boleh kita dengar dan yang kita baca. Oleh sebab itu, sebagai satu tubuh di dalam Kristus, sudah sepatutnya kita boleh saling bertumbuh bersama. Kita saling memberikan teladan, nasihat, melayani, dorongan. Karena itulah yang diinginkan Kristus bagi kita dan gerejanya. Bagi setiap kita yang rindu untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita katakan yes. Yes. Haleluya. Mari kita mau kembali bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan penuh dengan sukacita. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja,
junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani bersama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Na 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 bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, dalam jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Na 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 Haleluya. Ada sukacita bagi kita semua, amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini saya mau mengajak kita semua untuk mengambil waktu, biarlah kita boleh merenung sejenak tentang kehidupan kita dan gereja kita. Mari kita bertanya terhadap diri kita sendiri. Kita bertanya di dalam hati kita, apakah kita selama ini sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah melayani Tuhan dengan ketulusan hati kita? Atau jangan-jangan selama ini kita hanya melayani untuk kesibukan kita sendiri dan bukan Tuhan yang kita layani. Mari kita mau melihat kedalaman hati kita. Apakah masih ada keegoisan? Masih ada rasa iri hati bagi kita dalam memandang sesama kita? Dan apakah gereja bagi kita hanyalah tempat untuk mencari keuntungan semata? Karena tanpa pengakuan yang jujur akan keadaan diri kita dan gereja kita, Tuhan tidak akan berkenan terhadap ibadah yang kita lakukan. Maka dari itu mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau akui dosa-dosa kita di hadapannya.
Karena darahnya telah tercurah bagi kita di atas bukit Golgota untuk menebus dosa-dosa kita. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Firman Tuhan dalam Amos 5 ayat 21 sampai 23. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri. Kita mau akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Mari kita datang ke hadapan Tuhan secara pribadi. Tuhan tidak menginginkan setiap kita hanya melakukan ritual dalam ibadah. Tuhan tidak menginginkan setiap kita hanya cakap dalam berkata-kata. Tetapi semua itu tidak didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan hanya ingin setiap kita terus melekat kepadanya.
Tuhan hanya ingin setiap kita terus semakin bertumbuh di dalamnya. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana keberadaan kita saat-saat ini? Tuhan, kami datang saat ini. Kami mau membuka hati kami kepada Engkau. Kami mau memohon ampun Tuhan. Karena kami sadar dalam kehidupan yang kami jalani waktu demi waktu, seringkali kami lalai dalam mengikuti perintah Tuhan. Seringkali kami gagal untuk memilih Tuhan. Seringkali kami gagal untuk mengutamakan Tuhan. Seringkali kami gagal untuk menunjukkan kasih Tuhan. Seringkali kami gagal dalam mengikuti kebijaksanaan dan hikmat daripada Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami kalau kami ketika berelasi dengan orang banyak tidak memancarkan kasih Tuhan, tidak memancarkan siapa Tuhan dalam hidup kami. Ampunilah kami dalam pemikiran kami Tuhan, yang mungkin sering kali tidak murni. Ampunilah keputusan-keputusan kami ketika ternyata keputusan itu tidak berasal daripada Tuhan. Tuhan, biarlah setiap kami yang boleh datang dengan kesungguhan hati hari ini. Kami yang boleh disadarkan betapa besar anugerah Tuhan buat hidup kami. Kami gak mau menyia-nyiakan kehidupan dan kesempatan yang Tuhan boleh berikan buat kami. Ampunilah kami Tuhan kalau kami sering kali merasa diri lebih hebat. Kami menyepelekan sesama kami menganggap rendah mereka. Tuhan, ampunilah kami. Siapakah kami Tuhan? Yang penuh dengan kelemahan ini tetapi Engkau terus-menerus menarik kami, mendekap kami dengan penuh kasih. Untuk kasih yang begitu besar yang Engkau boleh berikan dan nyatakan. Kami gak mau menganggap itu sepele Tuhan. Tapi kami mau sungguh terpukau, kami mau terus kagum. Karena kasih-Mu itu sungguh heran buat kami. Karena itu ketika kami boleh datang dengan kesungguhan hati dalam pengakuan dosa kami Tuhan. Biarlah kami terus sadar akan siapa diri kami. Dan sadar akan siapa Tuhan yang berbelas kasih atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bukan hanya pandai dalam memohon ampun kepadamu. Tapi kami sungguh mau berkomitmen hari lepas hari untuk berjuang hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkanlah janji pengampunan dosa dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-15b. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Sungguh kita bersyukur karena setiap waktu kita diingatkan betapa besar kasih Allah untuk setiap kita. Dan Dia terus-menerus menantikan setiap kita untuk terus semakin dekat dengannya. Untuk setiap kita yang telah ditebus, mari kita mau sama-sama bersyukur kepadanya. Hari yang bahagia. Kristus mati menebusku, kusembahkan roh jiwaku. Kristus mati menebusku, kusembahkan roh jiwaku. Suara nyanyi, kidung puji, menggema di sorga tinggi. Hari yang bahagia, yang membasuh semua dosaku, yang mengajarku berjaga
darah Tuhan yang membasuh segala dosa setiap kita. Karena itu tuh setiap kita mau sama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru agar hidup kita boleh semakin serupa dengan Tuhan. Dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Biarlah ini menjadi satu ingat-ingatan buat setiap kita untuk kita boleh lakukan bersama. Tiba saatnya dengan umat Tuhan di segala tempat dan di segala abad, kita mau sama-sama mengikarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga naik pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Guru Injil Daniel. Mari kita mau membuka hati kita. Mari kita mau lembutkan hati kita. Agar firman Tuhan yang ditabur boleh berakar di dalam hati kita. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu kami mau bersujud. Hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membantu hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membantu hidupku. Ku bersyukur padamu. Di
kepadamu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk satu anugerah yang Tuhan boleh berikan bagi kami sekalian, sehingga saat ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pujian, bahkan waktu di mana kami berdoa. Dan saat ini kami akan bersama mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh jamah hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama, yang akan kami dengarkan, juga boleh kami pahami di dalam hidup ini, dan kami juga boleh dimampukan untuk melakukannya. Kami serahkan waktu ke depan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Oke, baik, shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya sapa, shalom. Baik yang datang, para pelayan Tuhan secara onsite di gereja. Juga saya menyapa setiap jemaat Tuhan yang melihat ibadah kita dan mengikuti ibadah kita melalui tayangan YouTube di rumah masing-masing. Saudara, mengawali khotbah pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memberikan satu pantun bagi kita sekalian. Makan bakso pakai bihun, dessertnya buah jeruk. Selamat ulang tahun GKY Kebon Jeruk. Kasih tepuk tangan dong ya, supaya jangan terlalu serius sekali begitu ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh merayakan ulang tahun Kebon Jeruk yang kedua saudara sekalian. Dan meskipun saya secara pribadi tidak melihat muka Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi getaran hangat dan sukacita dari saudara sekalian itu terasa sampai di tempat ini. Setuju ya? Amin saudara. Baik saudara sekalian, tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah bertumbuh dalam segala hal. Bertumbuh di dalam segala hal. Mari kita bersama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-15. Hanya satu ayat saja saya akan baca bagi kita sekalian. Efesus 4 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan ini bagi kita. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, mengawali khotbah pada pagi hari ini, saya ingin menceritakan satu film serial yang mungkin belakangan ini menjadi trending di kalangan setiap kita. Apalagi di masa PPKM, juga di masa pembatasan sosial begitu ya, baik di kota kita ataupun mungkin di tempat lain juga. Salah satu opsi yang sering kali dilakukan oleh setiap kita mungkin adalah yaitu menonton film serial. Dan salah satu film serial yang belakangan ini cukup ngetren adalah film Loki, saudara. Saudara, film Loki ini singkatnya menceritakan kisah mengenai time loop. Bagi saudara sekalian yang mengikuti film ini mungkin memahaminya. Menceritakan tentang satu dimensi waktu yang sangat varian sekali saudara. Di mana pemeran utamanya itu yang adalah Loki sendiri masuk di dalam satu titik waktu tertentu di dalam sejarah saudara. Dan diceritakan bahwa Loki tersebut tidak dapat memilih dia masuk di titik sejarah yang mana saudara. Dan ketika film ini ditampilkan, dia masuk di salah satu pertengahan sejarah itu. Dia tidak tahu apa-apa yang terjadi seperti apa, masalah apa yang sebenarnya dihadapinya. Tetapi kemudian saudara, di beberapa scene ditampilkan bahwa aktor utamanya itu bahkan temannya dia, itu merasa bingung
tentang apa yang harus dilakukan di dalam titik tertentu, di dalam waktu yang mereka jalani itu, saudara. Dan mau tidak mau mereka menjalani misinya supaya selesai, saudara. Film ini tentu belum selesai dan kita tidak tahu ujungnya sampai mana, saudara. Tetapi menarik untuk meneliti titik waktu atau time loop, dimensi waktu yang ditampilkan dari sudut pandang cerita film ini. Saudara, berbicara tentang timeline atau garis waktu, menurut saudara, GKY Kebonjeruk, gereja kita sedang berada di titik waktu yang mana, saudara? Apakah kita berada di titik awal, kita baru memulainya, atau kita sedang berada di pertengahan atau di akhir, saudara? Saudara, jawabannya adalah kita sudah dan sedang menjalani perjalanan sejarah gereja kita, GKY Kebonjeruk di tempat ini. Atau nama lainnya adalah pos pelayanan KM 3,5 yang dulu, saudara. Kita tidak lagi menjalani pelayanan ini dari awal, dari titik awal, saudara. Kita sudah ada sejak 24 tahun yang lalu. Usia kita tidak lagi muda. Usia gereja kita tidak lagi muda, saudara. Dan seperti yang saudara lihat di dalam slide, itu adalah beberapa foto kenangan dari gereja kita, saudara. Saudara, beberapa dari saudara atau mungkin kita yang hadir di dalam ibadah saat ini, mungkin beberapa dari kita dulu masih kecil di dalam foto itu. Tetapi sekarang mungkin saudara sudah menjadi dewasa. Coba temukan yang mana foto Thomas di situ. Saudara bisa capture, lalu kemudian di zoom nanti ya. Sisil sama Daniel juga bisa dicari nanti. Atau mungkin sebagian dari saudara, sebagian dari kita, dulu atau di dalam foto itu kita telah melayani menjadi WL, pemimpin pujian. Kita menjadi pemusik. Atau sebagian dari kita mungkin menjadi guru sekolah minggu. Dan sekarang setelah berpuluh tahun kita lewati, saudara telah menjadi pelayan yang senior di gereja Tuhan. Saudara, perjalanan gereja kita sudah jauh. Kita bukan lagi memulainya dari awal. Dan dalam perjalanan sejarah yang panjang itu, sebagian dari kita mungkin sudah lelah, saudara. Sebagian lain mungkin sudah merasa nyaman dengan rutinitas puluhan tahun yang sudah kita kerjakan dan yang sudah kita jalani. Namun izinkan saya bertanya, masih adakah satu hati untuk kita mau berubah? Masih beranikah kita berubah, saudara? Masih adakah semangat kita untuk kita boleh terus maju dan bertumbuh di dalam Tuhan bagi kemuliaan Tuhan dan perkembangan gerejanya? Saudara, mengapa perusahaan Intel prosesor hampir mati dan kemudian hampir digoyangkan atau dilengserkan oleh AMD prosesor? Bagi anak IT mungkin tahu benar tentang peristiwa ini, saudara. Karena Intel prosesor, saudara, berhenti pada zona nyamannya. Mereka tidak lagi mengimprove diri mereka untuk makin baik lagi ke depannya. Mereka hanya menjalankan ya namanya bisnis setiap tahun yang mereka jalani, saudara. Dan mereka merasa nyaman, wah saya sudah besar, maka saya tidak perlu lagi mengimprove diri saya. Saudara, mengapa Nokia akhirnya perusahaan telekomunikasi salah satu yang besar, tetapi kemudian mati, saudara. Bahkan di dalam pidato CEO Nokia, di dalam slide yang kita lihat, dia mengatakan we didn't do anything wrong, but somehow we lost. Kami tidak pernah melakukan kesalahan apapun di dalam menjalankan perusahaan ini. Tetapi entah bagaimana, kami kalah dan kami bangkrut. Saudara, mengapa demikian? Karena Nokia juga, mereka berhenti untuk berinovasi. Mereka berhenti untuk mencoba sesuatu yang baru. Mereka hanya puas menjalankan bisnis mereka. Mereka hanya puas dengan produk yang sama dari tahun ke tahun. Dan tanpa sadar, ketika mereka memilih untuk berhenti, berinovasi dan mengimprove diri mereka, sejak saat itulah kekalahan mereka sudah terlihat. Saudara, bagaimana dengan gereja? Apakah gereja akan mati? Saudara, tentu saya seharusnya tidak membicarakan topik mengenai gereja mati atau gereja runtuh, saudara. Karena pertumbuhan gereja seyogianya adalah pekerjaan dari Allah Trinitas.
dan salah satu pekerjaan atau peran daripada Allah Roh Kudus. Namun di sisi yang lain saudara, gereja bisa hancur dan berhenti karena gereja menganggap bahwa semuanya baik-baik saja dan merasa tidak perlu lagi berbenah dengan sesuatu hal di berbagai sektor saudara. Ditambah lagi keputusan-keputusan yang akhirnya membawa gereja tersebut malah menukik tajam menuju satu kehancuran. Saudara, sebuah buku yang belakangan ini saya baca berjudul Discipleship Counseling saudara. Atau konseling kemuridan. Mengatakan demikian saudara, saya akan terjemahkan di dalam bahasa langsung. Orang-orang yang berbakat namun tidak rohani akan menghancurkan kredibilitas pelayanan mereka ketika iman mereka sendiri goyah dan mereka jatuh ke dalam dosa. Atau sebaliknya, orang-orang yang rohani tetapi tidak kompeten akan menghancurkan pelayanan melalui keputusan yang salah, kesalahpahaman, dan juga pengabaian. Saudara, maka untuk mencapai pertumbuhan gereja itu bukanlah satu hal yang mudah saudara. Untuk mencapai pertumbuhan maksimal sebuah gereja itu bukan hanya sekedar dilandasi dengan doa, tetapi para pemimpin perlu memikirkan peta yang utuh dan menyeluruh tentang pertumbuhan kerohanian di jemaat dan bagaimana para pelayan melayani. Seperti yang saya katakan di awal saudara, bahwa gereja kita di tempat ini, GKI Kebonjeruk, tidak lagi kita mulai dari titik sejarah awal saudara. Kita bukan memulai sesuatu yang baru, kita sudah ada 24 tahun yang lalu saudara. Dan sebagai pos PI, hari ini kita merayakan ulang tahun yang kedua. Saya tahu sebagian besar dari kita sudah merasa lelah. Kita hampir habis tenaganya. Tapi khotbah ini bukan malah membuat kita menjadi pribadi yang cengeng. Bukan malah membuat kita menjadi jemaat yang cengeng. Yang hanya meratapi nasib kita. Tetapi khotbah pagi ini memanggil engkau dan saya agar kita bangkit saudara. Dan kita boleh melangkah dan melayani bersama bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kembali lagi di dalam teks yang kita baca barusan. Saudara, kalau kita membaca atau saudara punya waktu yang cukup panjang untuk membaca keseluruhan Efesus atau yang di pasal 4 yang barusan kita baca ini, saudara, tema besar dari pasal ini menyinggung tentang kesatuan jemaat. Dan lebih spesifik, Paulus sedang berbicara tentang a call to unity, satu panggilan untuk bersatu. Saudara, mengapa firman Tuhan menuliskan betapa pentingnya panggilan untuk bersatu? Yang pertama saudara, karena kesatuan di dalam jemaat itu tidak terjadi secara alamiah. Tetapi adalah satu hal yang harus diperjuangkan. Kita tidak bisa mengatakan, oh di dalam satu gereja berbeda-beda. Dan secara alami, dengan seluruh khotbah, dengan seluruh perbedaan yang ada, jemaat akan bersatu. No saudara. Di banyak bagian Alkitab termasuk bagian yang kita lihat ini, kesatuan itu justru adalah satu hal yang diperjuangkan. Bukan satu hal yang timbul secara alamiah. Yang kedua saudara, mengapa panggilan untuk bersatu itu penting? Karena pertumbuhan tidak akan mungkin terjadi di gereja Tuhan kalau setiap jemaatnya, setiap komunitas, setiap orang tidak memiliki semangat persatuan. Mungkin ada yang berkata begini, oh Tuhan tahu, konflik itu membuat kita dewasa. Konflik itu membuat kita menjadi tahu apa yang berbeda dan bagaimana cara menyelesaikannya. Saya katakan bukan saudara. Bukan konflik yang membuat sebuah gereja atau setiap orang itu dewasa. Tetapi sikap orang tersebut di dalam menghadapi konflik itulah yang membuat dia dewasa. Saudara, ada orang tua yang sengaja melempar anaknya. Aduh Tuhan tahu, anak saya ini gak mandiri. Bangun siang, gak pernah cuci baju dan lain sebagainya, bermalas-malasan. Padahal sudah lulus SMA, sudah lulus kuliah dan lain sebagainya. Dan akhirnya orang tuanya sengaja melempar anak tersebut merantau. Dengan harapan supaya anak itu mandiri. Saudara, pertanyaannya apakah anak itu lantas mandiri? Kalaupun ia mandiri saudara, bukan merantau itu yang membuat dia mandiri. Tetapi sikap anak itu menghadapi kesulitan atau tekanan dan akhirnya itulah yang membuat dia mandiri. Ada banyak anak yang merantau saudara tetapi hidupnya bukan mandiri, tetapi makin kacau saudara, tidak dewasa.
Mengapa demikian saudara? Karena mereka menolak yang namanya proses pembentukan. Mereka hidup dengan aturan mereka sendiri. Dengan kata lain egois. Mereka menolak untuk berubah. Mereka keras saudara. Dan akar dari semua itu adalah kesombongan di dalam hati masing-masing saudara. Arogansi. Dan kesombongan diri membuat seseorang tidak dapat menerima masukan yang baik dan yang benar itu. Saudara, kesombongan adalah virus yang sangat berbahaya bagi diri kita masing-masing. Tetapi bukan hanya berbahaya bagi diri kita, kesombongan juga berbahaya bagi komunitas dan juga gereja Tuhan. Saudara, ada sebuah cerita jenaka tentang kesombongan. Satu kali matahari berkata kepada seluruh ciptaan yang ada di bumi, saudara. Dia mengatakan, besok aku malas bersinar. Lalu kemudian dibalas sama air, batu bara, dan petir. Mereka ini kalau bergabung bisa juga menghasilkan cahaya dan panas saudara, energi. Tenang, ada kami yang bisa memberikan sinar itu. Kami juga gak perlu-perlu amat sama Allah, katanya begitu. Lalu kemudian di tengah segala kegaduhan itu bumi berkata, Allah, kalian ini semuanya sok-sokan. Aku dong, tanpa aku mana mungkin kalian ada, aku yang punya kalian semua. Lalu kemudian alam semesta batu. Diamlah kalian, kalau bukan ada aku, kalian juga gak ada apa-apa. Aku pemilik semuanya, bukan hanya bumi, planet-planet lain di sekitarku aku yang punya. Lalu di dalam kegaduhan itu mereka saling menyombongkan kehebatan mereka. Dan akhirnya Tuhan hadir di situ dan mengatakan, kalian ngomong apa sih? Kalian semua ini saya yang ciptakan, maka jangan sombong. Katakan kepada teman di samping kiri kanan kita, katakan jangan sombong ya jadi manusia. Yang di rumah juga bisa ngomong gitu ya, kalau lagi nonton sama keluarganya, ngomong juga tapi dengan bahasa yang halus gitu ya. Nanti taunya malah konflik nih, bukan ikut ibadah begitu ya. Saudara, kesombongan dapat menghancurkan diri sendiri dan juga komunitas. Coba lihat gereja yang bermasalah saudara. Beberapa buku dan survei yang saya baca saudara, gereja kesombongan itu dapat menghancurkan satu gereja itu saudara. Dan permasalahan-permasalahan yang sering kali timbul di dalam gereja kalau ditarik saudara. Menurut survei itu maka akan terlihat bahwa akar dari permasalahannya adalah arogansi diri atau kesombongan diri itu. Saudara, kesombongan membuat seseorang merasa paling benar dan merasa paling besar. Hanya tinggal beda S dan R-nya aja saudara. Benar dan merasa besar saudara. Ego yang diketengahkan dan bukan Tuhan. Maka dari itu Paulus menyadari bahaya kesombongan ini agar supaya kesombongan ini jangan sampai tumbuh di dalam komunitas umat percaya dan gereja. Maka dari itu di awal nasihatnya kepada jemaat Efesus, Paulus mengatakan supaya jemaat memiliki kerendahan hati. Saudara lihat di ayat yang kedua di sana dituliskan demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Saudara, pesan rendah hati ini bukan hanya Paulus katakan kepada jemaat Efesus. Tetapi di berbagai jemaat pelayanan Paulus, dia berkali-kali mengatakan hal ini saudara. Kepada jemaat di Kolose, kepada jemaat di Roma. Di berbagai surat yang lain kita melihat, jangan kamu memandang lebih tinggi dari apa yang kamu pikirkan. 1 Korintus juga mengatakan seperti itu saudara, dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa Paulus melihat bahwa bahaya kesombongan ini sangat berbahaya bagi gereja Tuhan sejak abad pertama. Maka dari itu ia mengatakan supaya jemaat memiliki kerendahan hati. Kamu rendah hati. Terlepas dari seluruh doktrin dan pengajaran yang dikatakan oleh Paulus. Dia selalu mengatakan hendaklah kamu rendah hati. Hendaklah kamu rendah hati. Sehati sepikir dan lain sebagainya. Saudara, belakangan ini Indonesia dikejutkan dengan berita oknum TNI Angkatan Udara yang menginjak kepala penyandang disabilitas bukan di Merauke. Dan tindakan tersebut tentu menuai banyak sekali kritikan tajam dari para netizen dan juga para pengamat sosial, khususnya HAM begitu ya. Yang menarik saudara, kalau saudara perhatikan di berbagai sosial media, itu banyak netizen atau warga Indonesia yang memberikan dukungan kepada seorang yang diinjak itu, atau pria atau pemuda Papua itu. Saudara, kenapa para netizen ini mendukung? Dan kalau kita lihat mereka itu bersatu begitu ya. Karena mereka bersatu di bawah sebuah payung yang kita sebut
negara Indonesia. Dalam komunitas umat percaya, apa yang menjadi faktor pemersatu di dalam gereja, saudara? Sekali lagi saya tanya, dalam komunitas umat percaya, apa yang menjadi faktor pemersatu setiap kita? Kita aja yang hadir secara onsite ini tuh sudah banyak sekali perbedaan di antara kita. Suku, etnis, dari segi perbedaan sosial, dan lain sebagainya, saudara. Kita banyak berbeda. Lalu kemudian apa yang menjadi pemersatu kita? Faktor yang memungkinkan umat Allah untuk dapat mempraktikkan atau yang menjadi yang mempraktikkan kerendahan hati itu kita lihat di ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Hal-hal yang membuat faktor pemersatu dan yang memungkinkan umat percaya untuk dapat menerapkan kerendahan hati, kita temukan jawabannya di ayat 4 hingga ayat yang keenam. Saya bacakan untuk kita. Di sana Paulus mengatakan, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat kelima, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semuanya, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semuanya. Saudara, ada 7 kali kata satu yang dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Mulai dari ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Dan kata satu yang dituliskan ini atau 7-1 ini menjadi prinsip yang dapat kita terapkan di dalam keberbedaan kita di dalam gereja, saudara. Maka dari itu gereja seharusnya tidak lagi ribut-ribut soal memilih mau makan nasi kuning atau nasi uduk, saudara. Kalau kita pakai prinsip 7 kata satu yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan ini, maka sebenarnya jawabannya baik nasi kuning ataupun nasi uduk, dua-duanya oke kok. Gak ada yang masalah. Semuanya sama-sama membawa kebaikan kepada gereja Tuhan dan umat Tuhan. Apa yang ingin Paulus katakan di dalam bagian ini, saudara? Paulus ingin mengatakan kepada setiap jemaat bahwa ributlah untuk sesuatu yang lebih esensial. Ributlah untuk sesuatu yang lebih esensial. Semisal apa, saudara? Doktrin. Apa? Iman, pengajaran, pertumbuhan kerohanian. Perbanyaklah berkonflik, tanda kutip, saudara, di dalam bagian-bagian yang esensial itu. Jangan malah gereja hanya banyak berkonflik, ributin hal-hal yang menguras energi, pikiran, dan itu bukan hal-hal yang esensial. Coba kita perhatikan semua surat daripada Rasul Paulus. Apa yang banyak dibicarakan oleh Rasul Paulus kepada setiap jemaat Tuhan, saudara? Apakah Paulus di dalam suratnya pernah kita melihat, kira-kira kalau aku datang ke kotamu di Korintus, makanan kuliner apa yang enak di sana ya? Atau ketika aku datang ke kota Tesalonika, kira-kira ada pantai atau pegunungan yang bisa saya selfie di situ? Saudara, kita gak ada lihat itu di dalam apa yang dituliskan oleh Paulus kepada setiap jemaat, saudara. Saudara, Paulus tidak pernah membicarakan mengenai kuliner, tempat wisata yang enak dan lain sebagainya, saudara. Yang sering kali menjadi perdebatan Paulus kepada jemaat Tuhan, yang sering kali diomongkan oleh Paulus dan menjadi topik utamanya di dalam setiap surat itu adalah bagaimana pertumbuhan kerohanian kalian. Bagaimana jemaat Tuhan kalian menghadapi tantangan yang ada di sekitar kalian. Saudara, kota Korintus misalkan. Kota Korintus kalau kita melihat ke dalam sejarah, kiri, kanan, depan, belakang itu tempat prostitusi di mana-mana, saudara. Tetapi gereja ada di tengah-tengah itu. Penyembahan kepada dewi-dewi dan juga dewa-dewa, ilah-ilah yang ada di sekitar itu banyak sekali, saudara. Dan apa yang Paulus katakan kepada mereka? Bagaimana kehidupanmu di tengah kekacauan yang sedang terjadi di sekitarmu? Apakah engkau bertumbuh? Ataukah engkau malah mengikut arus dunia itu? Saudara, itu hal-hal esensial yang Paulus bahas kepada jemaat, saudara. Bahkan ketika dia di dalam penjara sekalipun. Surat Efesus ini adalah salah satu surat penjara, saudara. Apa enggak ada hal yang lebih penting lagi yang mau dibahas Paulus selain kebersatuan jemaat, saudara? Dia sedang tidak berada dengan jemaat itu. Lebih bagus kalau di dalam logika kita sebagai orang sehat, saudara. Paulus lebih baik memikirkan bagaimana caranya dia keluar dari penjara. Ngapain dia ngurus hidup orang lain? Ngapain dia membahas tentang doktrin, satu tubuh, satu roh, dan lain sebagainya kepada jemaat Tuhan, saudara. Saudara, kenapa? Karena Paulus melihat satu hal yang lebih esensial. Dan itulah yang dia bahas. Dia tidak meributkan
tentang hal-hal apapun di luar daripada Injil itu, saudara. Dan pertumbuhan jemaat. Saudara, memang Paulus pernah menyinggung soal kehidupan uang jemaat. Karena waktu itu kota Yerusalem sedang ambruk dari segi ekonomi, saudara. Lalu kemudian dia mengajak orang-orang Makedonia dan lain sebagainya yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, saudara ya. Dia pernah membahas tentang uang. Tetapi fokusnya itu bukan pada materinya, saudara. Tetapi bagaimana supaya setiap jemaat Tuhan saling membantu. Itu esensinya, saudara. Saling membantu. Dan supaya itu menjadi satu peran yang baik. Karena gereja kita semua satu saudara, saudara. Fokus daripada Paulus adalah kepada orang. Dia person oriented, bukan kepada building oriented dan lain sebagainya, saudara. Dia tidak membahas hal yang remeh-temeh. Saya teringat dengan perkataan Yesus kepada para murid saat Yesus menyuruh para murid untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Saudara bisa buka sendiri di dalam Lukas 9 ayat yang ketiga. Di sana Yesus mengatakan demikian. Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apa yang Yesus larang kepada para murid ini adalah hal-hal yang pokok, bukan saudara? Sandang, papan, pangan. Soal baju itu satu hal yang pokok. Soal rumah itu pokok juga. Dan juga makanan. Tetapi Yesus melarang semua hal-hal yang pokok itu. Coba saudara mengimajinasikan saudara menjadi murid Yesus. Atau salah satu dari ke-12 murid itu. Dan saudara hidup di zaman Yesus. Ketika Yesus berkata ini kepada saudara. Bisa jadi kita akan mendebat Yesus. Kita mengatakan, lo Tuhan. Lu suruh gua pelayanan. Tapi hal-hal yang pokok sekalipun engkau larang kami untuk membawanya. Cak mano? Nah kurang lebih kayak gitu ya. Kalau orang Palembang, saudara. So dalam hal ini Yesus ingin memberikan pesan bahwa pemberitaan Injil adalah fokus utama pelayanan para murid dan gereja Tuhan. Yesus mengajak kita untuk melihat lebih jauh. Yang lebih esensial dari yang esensial, saudara. Karena seringkali apa yang kita anggap esensial dan pokok dan penting itu adalah subjektivitas kita. Atau apa yang dipandang dunia itu menjadi penting sekali. Tetapi Yesus mengajak satu hal yang lebih jauh melihatnya, saudara. Bahwa Yesus ingin mengatakan bahwa pemberitaan Injil seharusnya menjadi fokus utama pelayanan para murid Tuhan dan juga gereja Tuhan. Di zaman itu bahkan sampai zaman sekarang. Bagaimana pertanyaannya dengan gereja kita, saudara? Apakah setiap kita jemaat Tuhan GKI Kebonjeruk memiliki satu semangat kerendahan hati yang sama untuk kita dibentuk dan berjuang bersama, membangun gereja Tuhan dan memberitakan Injil bersama? Atau apakah saudara kita hanya meributkan hal-hal yang tidak esensial selama ini? Kita hanya membahas hal-hal yang remeh-temeh, yang di luar dari tanggung jawab dan panggilan kita sebagai murid Tuhan dan gerejanya. Saudaraku, gereja kita, gereja di seluruh dunia, termasuk gereja kita dan gereja di Indonesia juga, seluruh dunia, mengalami tantangan yang sama. Pandemi adalah salah satu tantangannya, saudara. Tetapi tahukah kita bahwa tantangan gereja lebih besar dari sekedar pandemi? Gereja berhadapan dengan perubahan budaya yang begitu cepat. Arus informasi yang begitu cepat, hoax yang bertebaran di mana-mana, perubahan budaya zaman, khususnya di era pandemi, berbagai survei sudah mengatakan pandemi ini merubah habit anak muda, saudara. Dan diramalkan gereja ke depan itu gak ada lagi gereja onsite untuk anak muda. Mereka lebih senang untuk gereja online, saudara. Lalu kemudian kita melihat juga ada banyak anak-anak muda yang mulai kehilangan imannya. Mereka mulai skeptis, agnostik, bahkan mengatakan dirinya sebagai ateis praktis. Jemaat di satu sisi yang lain merintih karena periuk nasi mereka menipis. Tingkat antusiasme jemaat di dalam ibadah juga menurun. Berbagai survei membuktikannya juga. Jemaat membutuhkan perhatian yang serius.
Saudara sadar atau tidak, gereja sedang berada di titik paling jenuh di tahun-tahun belakangan ini dan tahun ke depan. Namun pertanyaan saya, di mana gereja saat semua permasalahan ini terjadi? Di mana gereja saat seluruh dunia, seluruh orang, bukan hanya jemaat Tuhan, sedang mengalami dan menghadapi masalah yang begitu serius ini? Di mana posisi gereja? Di titik mana gereja sekarang berada? Apa yang sedang dibahas oleh gereja? Saudara, betapa miris ketika nyatanya gereja tidak menaruh perhatian pada hal-hal yang esensial itu. Dan betapa mengerikannya bila gereja masih sering berkonflik tentang ABC. Tahu ABC? Attendance, building, and cash. Attendance berbicara tentang kehadiran, building mengenai apa yang bisa fasilitas dari gereja, dan yang terakhir keuangan, saudara. Tentu ketiga hal ini penting, saudara. Tetapi fokus dari gereja itu tidak semata-mata soal itu. Tetapi bagaimana kita memberitakan Injil. Ingat amanat agung daripada Tuhan. Saudara, maka dari itu firman Tuhan saat ini hendaknya menyadarkan kita sebagai para pemimpin. Kita sebagai gereja sadar. Kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Bukan hanya para pemimpinnya, setiap kita jemaat Tuhan di dalam gereja, kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Bukan sebaliknya, saudara. Bukan dunia yang menggarami gereja, seharusnya gereja yang menggarami dunia. Jangan terbalik, kerjakan apa yang esensial. Kembali pada tujuan utama gereja ketika Yesus membentuknya, saudara. Jadilah komunitas, bukan kerumunan orang. Hargai kehadiran setiap jemaat, perhatikan mereka di dalam setiap perbedaan yang ada. Itulah sebabnya, saudara. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, kita kembali di ayat 7, 11 hingga 13, firman Tuhan dengan jelas menuliskan bahwa Allah menginginkan setiap orang di dalam gereja melayani dan bersatu. Alkitab tidak melihat perbedaan itu sebagai satu kehancuran atau sebuah momok, saudara. Tetapi justru keberbedaan itu menjadi satu berkat yang bisa mereka rayakan bersama. Dan mereka bisa maju lebih maksimal lagi untuk melayani Tuhan. Dan di ayat ke-13 disebutkan agar kita mencapai apa, saudara? Kesatuan iman, pengetahuan tentang Kristus, dan dewasa bertumbuh secara penuh. Dan diulang kembali di ayat yang ke-15, saudara. Bertumbuh dalam segala hal, dalam kebenaran dan kasih. Yang menarik, saudara, di dalam bagian ini adalah penggunaan kata kita yang dipakai oleh Paulus. Saudara, sepanjang teks ini kita melihat Paulus seringkali memakai kata kita. Mungkin ketika kita membacanya, kita mungkin biasa saja. Termasuk di ayat 13 dan 15 dia memakai kata kita kepada jemaat Tuhan. Paulus mengatakan begini, sampai kita semua dewasa dan bertumbuh. Saudara, kata kita ini adalah kata jamak. Artinya bukan hanya satu orang, tetapi komunitas yang menyeluruh. Semua adalah satu komunitas dan ada semangat kesatuan di dalam gereja Tuhan. Di ulang tahun gereja kita GKI Kebonjeruk yang kedua ini, saya sebagai ketua dan juga gembala mengajak seluruh jemaat untuk bergandengan tangan bersama. Gereja ini bukan milik pribadi tertentu. Gereja ini bukan punya saya, gereja ini juga bukan punya Pak Edi atau setiap BPP yang ada, tetapi gereja ini adalah milik kita bersama dan kita mesti bangun dan kita melayani bersama-sama di dalam gereja ini. Dan Tuhan, Yesus Kristus adalah kepala gereja yang memimpin gereja kita di tempat ini. Saudara, dasar gereja kita adalah Kristus dan juga kebenaran firman Allah. Kristus adalah kepala gereja dan ia merindukan agar kita memfokuskan ulang visi misi gereja kita, tujuan gereja kita, bahkan panggilan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai pengurus, sebagai pemimpin, sebagai aktivis dan lain sebagainya. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi gereja kita? Tuhan ingin supaya kita bertumbuh bersama dan kita menjadi muridnya. Tuhan menuntut kita untuk hidup setia, memberi diri untuk dibentuk
dan mengetengahkan dia di dalam kehidupan kita dan gereja. Maka dari itu saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini juga boleh kembali mengingatkan kita, juga mendorong kita. Saudara, titik sejarah kita tidak lagi berada di awal. Gereja Kebon Jeruk dulunya adalah KM 3,5 dan sekarang sudah menjadi Pos PI Kebon Jeruk. Saudara, ini adalah sebuah tantangan bagi kita. Mari kita sama-sama bergandengan tangan bersama, kita melayani Tuhan dan kita bertumbuh bersama di gerejanya. Saya mengajak setiap jemaat untuk dapat mengambil momen berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita tanyakan pada diri kita, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan dalam gereja Tuhan di Kebon Jeruk? Tanyakan pada diri kita, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? Meskipun mungkin dampaknya kecil. Apa yang bisa saya lakukan untuk gereja Tuhan di Kebon Jeruk? Agar gereja Tuhan di Kebon Jeruk boleh maju dan boleh semakin indah di mata Tuhan. Dalam perenungan kita, katakanlah pada diri kita, Tuhan, ini aku, pakailah aku. Satu pujian akan dibawakan oleh bidang ibadah Kebon Jeruk sambil jemaat dipersilahkan untuk tetap tenang dan kita refleksikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ampuni kami ya Tuhan, kalau ternyata Engkau mendapati kami seringkali hidup di dalam egoisan diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh memikirkan Tuhan dan mengetengahkan Tuhan di dalam setiap hal yang kami lakukan dalam hidup kami, atau mungkin saat kami berada di gereja-Mu Tuhan. Ampuni kami sebagai pemimpin Tuhan yang seringkali tidak membuat keputusan yang berhikmat sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan di dalam kebenaran Alkitab. Sucikan dan murnikan kami ya Tuhan. Dan kami rindukan, biarlah Tuhan, Engkau yang boleh satukan setiap kami di tengah segala perbedaan yang ada. Biarlah hanya Kristus yang kami junjung dan kami tinggikan di dalam kehidupan kami dan gereja Tuhan di tempat ini. Pakai kami Tuhan sebagai alat di tangan Tuhan untuk melayani Tuhan, melayani sesama di gerejanya. Dan kami juga boleh bersama-sama membangun gereja Tuhan, dan kami juga boleh menjadi satu komunitas yang saling mengasihi dan memuliakan Tuhan di dalam setiap hal yang kami lakukan. Kami serahkan untuk GKY Kebun Jeruk saat ini dan juga masa depan gereja Tuhan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Tuhan yang sudah memulai gereja Tuhan 24 tahun yang lalu di tempat ini, dan kami percaya Tuhan yang sama juga akan terus menuntun gereja Tuhan sampai ke depannya. Terima kasih Tuhan. Demi Yesus Kristus, Kepala Gereja, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Banyak hal yang tidak kami mengerti di hidup kami, tetapi kami mau belajar percaya jejak-Mu sempurna bagi kami. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap.
Jejakku Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Hidupku ini ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sungguh bersyukur karena Tuhan begitu baik di dalam gerejanya. Hari lepas hari boleh dijalani, waktu demi waktu boleh dilalui. Semua karena pertolongan daripada Tuhan. Kita sungguh bersyukur kita boleh merayakan 2 tahun dengan adanya Pos PI Kebonjeruk. Hari ini kita mau sama-sama merayakan dan juga mau bersukacita bersama untuk karya agung Tuhan, untuk penyertaannya, untuk banyak hal yang Dia boleh kerjakan melalui GKY Kebonjeruk. Karena itu saya hari ini juga ingin mengundang setiap Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian juga boleh sama-sama bersukacita dan bersyukur. Hari ini kita juga akan sama-sama mendengarkan kata sambutan yang akan dibawakan, disampaikan oleh Ketua Majelis dari GKY Palembang. Kepada Bapak Jonitan. Cek, tes. Ya. Shalom, selamat siang untuk semua jemaat GKY Kebonjeruk ya. Ya, shalom. Makan bakso tidak pakai bihun itu bukan kebiasaan buruk ya. Selamat ulang tahun untuk GKY Kebonjeruk. Gak mau kalah sama gembalanya. Ya, jadi kita bersyukur ya GKY Kebonjeruk sudah masuk usia 2 tahun. Ya sebelumnya adalah cuma pos ya, pos jemaat, pos gereja ya selama berapa tahun. Ya anggaplah itu di dalam kandungan lah ya sepertinya. Lalu lahir 2 tahun yang lalu jadi pos PI ya GKY Palembang, pos PI Kebonjeruk itu ya. Nah dalam pendewasaannya itu menjadi satu organisasi yang lebih lengkap gitu ya. Ada gembala, ada BPP, lalu ada pengurusan.
Nah itu lebih teratur dan juga lebih lebih ya teratur lah gitu ya, lebih teratur, lebih bisa memanage gerejanya sendiri secara mandiri gitu. Nah 2 tahun ini ya ibaratnya anak-anak lah ya, masih balita ya, batita. 2 tahun itu seperti anak kecil yang mungkin lucu ya, menggemaskan, sedikit bandel. Tapi satu hal itu ada anak umur 2 tahun kalau kita lihat itu ya, dia pantang menyerah itu ya. Belajar jalan, jatuh bangun lagi, lari jatuh ya bangun lagi, terus mencoba terus sampai semuanya menjadi satu keahlian ya bagi anak-anak itu. Nah pesan saya untuk GKI Kebonjeruk yang masih 2 tahun ini, kita harus tetap bersama-sama kompak itu dalam melayani. Kita berserah pada Tuhan kita merasa masih kecil, tetap harus bersandar pada Tuhan. Akhir kata saya mengucapkan menikmatilah masa kanak-kanak ini ya. Selagi masih lucu, kalau sudah besar nanti gak lucu lagi. Ya, oke, terima kasih. Selamat ulang tahun. Boleh tetap di sini Pak Jonitan, saya mau mengundang untuk setiap BPP yang ada boleh maju ke depan ya, dan juga Guru Injil Johan selaku pembina misi. Ya, kita mau sama-sama merayakan HUT yang kedua. Mari maju, jangan segan-segan. Oke. Kita mau sama-sama nyanyi terlebih dahulu. Kita mau katakan, mari. Hari ini terindah bagimu. Hari ini terindah bagimu, bertambah 1 usiamu. Ucap syukur buat hari yang Tuhan beri, bertambah indah, berkesan di hati. Selamat ulang tahun gerejaku, selamat ulang tahun gerejaku. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkatnya melimpah dalam hijaku. Dengan bertepuk tangan, mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Hari ini terindah bagi gereja kita, bahkan bagi setiap kita. Dengan pertambahan usia, banyak hal yang Tuhan akan kerjakan melalui setiap kita. Hari ini terindah bagimu, bertambah 1 usiamu. Ucap syukur buat hari yang Tuhan beri, bertambah indah, berkesan di hati. Selamat ulang tahun gerejaku, selamat ulang tahun gerejaku. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkatnya melimpah dalam gerejaku. Pemusik tetap memainkan lagunya. Saya akan nyalakan dulu lilinnya ya. Oke. Kita sekali lagi nyanyikan lagu ini. Nanti setelah lagu selesai boleh setiap BPP dan Contoh dan Pak Jonitan boleh kipasin ya, jangan ditiup. Ingat, masih prokes.
Oke, mari kita sama-sama mainkan lagu ini bersama. Hari ini terindah bagimu, bertambah satu usiamu. Ucap syukur buat hari yang Tuhan beri, bertambah indah, berkesan di hati. Selamat ulang tahun gerejaku, selamat ulang tahun gerejaku. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkat-Nya melimpah dalam gerejaku. Silakan di hitungan ketiga ya, dikibasin lilinnya. 1, ayo Ceh, nah 1, 2, 3. Nah, siapalah yang menang? Oke, sungguh bersyukur ya Tuhan boleh menyertai selalu. Saya serahkan kepada Guru Injil Johan untuk boleh berdoa. Oke, mari saya ajak kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita mau meminta pertolongan Tuhan dan mengucap syukur atas pimpinan Tuhan kepada gereja kita yang terkasih GKY Kebonjeruk. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mau naikkan rasa syukur kami. Terima kasih kami Tuhan atas pimpinan pertolongan pemeliharaan Tuhan kepada GKY Kebonjeruk. 2 tahun sejak gereja ini boleh menjadi pos jemaat atau pos PI, Tuhan sudah boleh memimpin. Ada banyak hal yang sudah dikerjakan, ada juga tantangan yang sudah dilalui. Tapi kami bersyukur kalau sampai hari ini masih boleh eksis melayani, itu semua karena izin daripada Tuhan. Dan ada tanggung jawab, kepercayaan besar yang Tuhan berikan di hari-hari ke depan untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan, berkati untuk setiap para pelayan, para gembala, BPP, para aktivis, bahkan seluruh jemaat sesuai dengan tema. Mereka boleh bersama-sama bertumbuh di dalam segala hal yang memuliakan Tuhan. Bahkan lebih lagi mereka bisa juga berbuah di dalam segala hal juga untuk memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarlah mereka selalu mengingat jejak kasih Tuhan di dalam gereja ini. Ada banyak orang yang memberikan hatinya, memberikan tangannya untuk bersama-sama bergandengan tangan supaya gereja ini boleh menjadi berkat. Kiranya gereja ini boleh menjangkau lebih luas lagi banyak orang untuk boleh datang kepada Tuhan. Kami serahkan sekali lagi Tuhan, gereja ini keluarga besar GKY Kebonjeruk ke dalam tangan Tuhan. Sungguh-sungguh tema ini boleh berjalan, boleh terus bergaung. Semangat jemaat mau bersama-sama untuk bertumbuh. Rajin hadir di dalam setiap kesempatan untuk diperlengkapi oleh gereja. Dan dengan demikian mereka sungguh-sungguh boleh menjadi murid yang bukan hanya dilayani tapi juga bisa melayani. Bahkan banyak membawa jiwa baru kepada Tuhan. Inilah doa kami sekali lagi. Tuhan tolong berkati, berikan selalu sukacita untuk selalu hidup memuliakan nama Tuhan. Gereja ini pasti akan memenuhi tujuan daripada Tuhan. Inilah doa kami. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur untuk GKY Kebonjeruk yang boleh Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kota ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon, dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, Silakan puji duduk, jemaat yang terkasih, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan kembali ibadah hari ini. Tiba saatnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, mari kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan secara transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar, ataupun kita dapat scan QR code yang ada di layar. Mari kita mau kembali menaikkan sebuah pujian. Kita mau bertumbuh di dalam kasih Kristus. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tahu
suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah. Dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari kita mau kembali menaikkan pujian ini dengan rasa sukacita. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang nangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah. Dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Kita undang Bapak Ibu untuk Tuhan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sekali lagi katakan, dan Tuhan dimuliakan melalui GKY Kebonjeruk. Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh ucap syukur dan terima kasih pada Engkau Tuhan. Hati kami menguap bersuka cita, di mana Engkau telah memimpin gereja Kebonjeruk boleh memasuki usia yang kedua tahun ini Tuhan. Kami sungguh melihat tangan-Mu sungguh berkarya, memimpin langkah demi langkah, sehingga dari pos pelayanan KM 3,5 boleh memasuki pos pelayanan Kebonjeruk yang usia kedua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berkati, terus pimpin gereja ini Tuhan. Semakin hari semakin boleh bertumbuh, semakin hari semakin berbuah lebat Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mengucap syukur di mana Engkau telah memberkati kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang membawa sebagian persembahan kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Tuhan berkati setiap orang yang sudah mentransfer, ataupun mereka yang tidak mempunyai alat untuk transfer. Tuhan juga berkati mereka, berikan mereka hati yang kokoh, hati yang tetap setia, boleh mengambil pelayanan ini. Biarlah mereka juga boleh menyisihkan sebagian berkat di rumah mereka masing-masing. Bila ada kesempatan ibadah onsite, mereka boleh datang bawa persembahan ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk bersama-sama mengembangkan
pos pelayanan pos KM Kebonjeruk ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Oke, baik, shalom, selamat pagi menjelang siang bagi setiap jemaat yang ada. Ya, kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah perayaan atau ibadah syukur HUT GKY Kebonjeruk yang kedua. Puji nama Tuhan. Menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir secara onsite di gereja Tuhan, juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kita di GKY Kebonjeruk melalui tayangan online. Kami sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kami juga mengundang Bapak Ibu jika memang belum ada tempat untuk bertumbuh bersama. Kami sangat senang bila Bapak Ibu Saudara bisa terus mengikuti ibadah setiap minggunya. Juga kami juga menyediakan ibadah via Zoom, ibadah kebaktian doa malam setiap hari Selasa jam 6 sore, begitu ya. Jadi saudara sekalian, jika ingin join di dalam Zoom kita, di dalam kebaktian doa, saudara bisa melihat informasinya di dalam Instagram kita, begitu ya. Atau saudara bisa mampir di channel YouTube GKY Kebonjeruk. Saudara, ada beberapa warta jemaat yang ingin disampaikan kepada kita. Yang pertama, mengingatkan setiap jemaat, seperti yang sudah kita lihat di layar kaca kita masing-masing, mengingatkan setiap jemaat untuk bisa mengikuti kebaktian doa malam kita, ya. Jadi bagi saudara yang mau mengikuti via Zoom boleh, tetapi juga kita menyediakan media yang lain yaitu YouTube, begitu. Dengan tema mengapa orang Kristen harus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus yang akan dibawakan oleh Guru Injil Richard. Lalu berikutnya tetap menghimbau kepada setiap orang tua murid agar dapat mengajak anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu GKY Kebonjeruk, ya, bisa lihat di dalam tayangan YouTube-nya. Lalu kemudian juga disediakan renungan harian buat orang tua dan juga setiap anak yang dapat dilihat di dalam grup WA, juga di dalam Instagram Glow GKYKJ. Nah, itu adalah Instagram untuk sekolah minggu kita di tempat ini. Lalu berikutnya saudara, diingatkan kembali kepada setiap jemaat bahwa gereja kita Kebonjeruk di tempat ini telah memiliki aplikasi Android yang saudara bisa download di Play Store atau di handphone Bapak Ibu Saudara. Saudara tinggal mengunjungi Play Store, lalu kemudian cari kata kunci GKY Kebonjeruk dan saudara bisa install aplikasi kita di handphone masing-masing. Kegunaan aplikasi ini apa saudara? Kegunaannya adalah supaya kita dapat mengetahui informasi kegiatan ibadah gereja, juga warta jemaat dan juga berita-berita lainnya untuk mendoakan jemaat dan juga berita penting yang ada di gereja kita saudara. Lalu berikutnya, mengingatkan setiap jemaat juga BPP secara khusus bahwa peneguhan BPP akan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus, hari Minggu depan di dalam kebaktian umum secara online atau siaran langsung di tempat ini. Dan di minggu depan juga tanggal 8 Agustus akan diadakan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pendeta Edi Gunawan. Dan bagi saudara sekalian yang ingin mengikuti perjamuan kudus secara online di rumah masing-masing, saudara bisa mendaftarkan diri dengan menghubungi tata usaha atau nomor gereja kita. Demikian informasi yang bisa disampaikan kepada kita pada siang hari ini. Untuk informasi lengkap saudara bisa lihat di Warta Jemaat atau di dalam aplikasi atau Instagram sosial media kita. Demikian yang bisa disampaikan dan kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebelum kita akan diutus ke dalam kehidupan kita masing-masing dan kita akan menjalani serangkaian aktivitas kita, dengarkanlah ayat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata bagi setiap kita, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, bagi kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa
Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita sekalian dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Tritunggal itu yang boleh memberkati kehidupan saudara, pekerjaan, dan juga pribadi saudara, dimanapun saudara berada, menjadi saksi Tuhan dan orang lain dapat mengenal Kristus melalui setiap apapun yang saudara lakukan dan katakan. Amin. 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 Jemaat silakan duduk kembali saat teduh bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.